yang dimana stigmanya orang dari sana ini kebanyakan mistis, perempatan, dan tetangga saya hanya samping rumah kanan aja. Waktu saya SMP itu cuma di sebelah kanan aja. Jadi depan rumah saya itu masih hutan belantara. Karena anak muda dia latihannya seneng gitu. Jadi akhirnya sampai jam 11 sampai jam 12. Malam gong ini masih latihan, si ribut lagi. Terus hujan gerimis gitu, gerimis. Di perempatan itu saya dengar suara motor. Terus ada sosok gitu. Gini jalannya. Selamat datang di ini. Nggak ada. Norak banget sih. Nah, iya kan. Nah, selamat datang lagi di Suara Merah. Kali ini saya memaksa seorang kolega kerabat dan yang ingin call out di Puna Boxing. Teman sejawat. Teman sejawat. Sejawat. Sengsara nggak Apanya? pertemanannya? Enggak. Enggak. Happy son. Beli Dedi. Gimana? Apa ini? Sibukannya apa ini? Sibuk nonton kontennya omnya ini. Ada bermutu ya. Ya, beliau adalah bisa dibilang atau dikatakan senior atau guru YouTube saya. Enggak juga. Cuma Main enggak. FB Pro. Hah? FB Enggak. Pro. Enggak. Enggak pernah YouTube aja, cuman mana ya? Karena ngejalanin berdua dan misi nggak sama, akhirnya berhenti tengah jalan. Nggak nikmatin jadinya gitu. Padahal anak motor kan? Vespa. Iya, main Vespa enggak untuk YouTube-nya dulu. Oh iya, siapa tahu kan kontennya Tentang motor berkaitan Vespa dengan gitu. motor, ya. Bukan masalah kesananya sih. Dulu nge-YouTube, dapat nge-YouTube terus berhenti itu karena udah nggak nikmatin gitu. Oke. Karena dua kepala kan, akhirnya masing-masing bawa idealis. Temen punya idealisnya, saya juga punya dan nggak nyambung. Tapi tetap maksain jalan. Akhirnya nggak nyaman nikmatin prosesnya itu gitu. Oke. Nggak enjoy lagi gitu nge-YouTube-nya gitu. Nah, udahlah berhenti. Apalagi yang bertiga. Bertiga. Orang bilang makin banyak kepala makin bagus. Atau siapa? Tapi makin larut perdebatannya itu, Pak. Iya sih. Intinya nikmatin, kalau saran sih. Nikmatin aja. Cerita horor, bukan podcast horor. Saya sering memaksa orang harus cerita horor di konten ini. Terserah orang itu mau percaya atau tidak. Kita kembalikan lagi kepada yang menonton. Iya. Mungkin ada punya. Untuk hal-hal mistis sebenarnya saya apatis, Pak. Apatis? Artinya nggak terlalu percaya yang begitu-begitu. Why? Kan ada di Indonesia. Kalau dari saya harus mistis ya. Sebenarnya agak apatis yang apa namanya, tentang mistis, kadang percaya kadang nggak. Cuman ada kejadian ini, Pak, yang full bukan karena cerita orang, bukan karena ditakut-takutin orang, tapi memang pure saya lihat sendiri gitu. Nah, ini Yang membuat gejolak kepala antara percaya dan enggaknya. mungkin dia ceritakan kronologinya. Mungkin kalau nama daerahnya mau disebutin, mungkin Bisa disensor? boleh, bisa. Bisa disensor nggak? Bisa. Oke. Karena agak sensitif di kampung itu, disensor aja. Dulu, masih SMP itu, Pak. Sini. Ya, saya sebenarnya agak apatis tuh dari dulu. Dari kecil sudah agak apatis, cuman saya ini dulu asalnya dari kampung yang kebetulan orang rantauan. Tidak. Itu disensor ya. Banyak orang yang dimana stigmanya orang dari sana ini kebanyakan mistisnya. Oke. Daerah-daerah sana itu. Akhirnya rumah saya ini gimana ya, dekat perempatan
Dan tetangga saya hanya samping rumah kanan aja. Waktu saya SMP itu cuma di sebelah kanan aja. Jadi depan rumah saya itu masih hutan belantara, Pak. Hutan, Pak. Hutan kecil gitulah. Yang sebenarnya tanah itu sudah milik orang, cuman tidak terurus itu loh. Jadi pohon-pohon besar di sana itu masih banyak. Samping hutan tuh ada kali besar. Kali besar. Ya. Sebelum kejadian ini, mana ya? Oh, waktu itu gini, ada pura kawitan, Pak, di dekat rumah. Pura kawitan orang di sana baru belajar gong, gamelan. Jadi gong tuh baru datang. Akhirnya anak muda sana tuh latihan beleganjur dulu, Bali kan. Beleganjur. Jadi karena anak muda dia latihannya seneng gitu. Jadi akhirnya sampai jam 11 sampai jam 12. Dan di kampung ini, Pak, notabene-nya itu tidak semua rumah punya listrik masa itu. Itu tahun berapa? Tahun berapa? 90-an, Pak. 90-an? Iya, sekitar 2000 awal kayaknya. Iya, 2000 awal SMP ya, dari 2001, 2022 gitu. Tapi kampung masih gini, masih di kampung sekali gitu. Karena daerah rantau di sana itu. Daerah Tran gitu. Daerah Tran. Zamannya Pak Soeharto kan dulu. Terus di mana depan rumah masih hutan. Nah, akhirnya bapak saya karena di sana agak sepi gitu kan, gelap. Jam 8 udah sepi, Pak. Jam 8 malam tuh udah nggak ada orang lewat gitu. Nah, untuk menyiasati itu biar rumah terkesan hidup, bapak tuh beli berugak ditaruh di dekat rumah. Cuman nggak di dalam ditaruh sama bapak, di luar. Biar anak-anak muda nongkrong di sana dan lebih ramai suasana. Pengennya bapak begitu. Nah, pada saat itu ini terus latihan tiap malam. Gamelan ini, gong ini, tiap malam latihan. Kejadian awal yang membuat otak saya itu gini. Saya tidak berani tidur sendiri, Pak. Dari dulu? Enggak, gara-gara ini. Awalnya itu saya tidak berani tidur sendiri. Awalnya kan berani aja. Nah, kebetulan bapak buat rumah itu anak cowok, kamarnya di luar gitu. Biar kalau saya pulang malam, bapak tidak terganggu gitu. Akhirnya saya buat di kamar di luar dan itu di depan hutan itu langsung. Awal pertama saya apatis sama yang gitu-gitu. Jadi teman-teman, berani kamu tidur di sana? Pasti takutin, apatis lah gitu. Nggak ngerasa gimana. Malam, gong ini masih latihan, si ribut lagi. Terus hujan gerimis gitu, gerimis. Di perempatan itu saya dengar suara motor. Motor ini. Motor King. Motor King. Nah, pokoknya suaranya motor dua tak gitu lah. Dia ngebut, nyampe di perempatan itu mati motor. Mati kayak macet itu. Udah macet, saya tunggu kan. Ya, kok dia nggak jalan-jalan orang? Nggak jalan-jalan, saya keluar, Pak. Keluar gitu, nyenterin gitu di perempatan itu kan gelap, nggak ada lampu jalan, nggak ada. Saya senterin, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Motornya pun nggak ada? Nggak ada. Nyenterin nggak ada. Cuman ada pohon nangka di sana yang kayak bekas dipanjat. Kayak bekas dipanjat, goyang gitulah. Kayak bekas dipanjat dia, sesenter. Siapa sih? Masa motor naik ke atas pohon kan gitu? Karena suara motor ini jalan nggak ada. Dia nyoba kan biasanya kalau motor macet, dicoba starter dong. Saya jeglek, beneran gitu. Ini nggak ada, mati langsung diem. Senternya nggak ada, goyang. Udah mulai itu. Apa ini? Cuman masih berperang lah kepala ini. Akhirnya bapak tuh rela terus saya ceritain ke bapak juga dengar ternyata waktu itu bapak juga dengar suara motor itu, cuman bapak nggak peduli gitu. Udah akhirnya menyiasat itu, bapak rela ngorbanin uangnya untuk beli rokok sama jajanan gitu biar anak-anak muda nih mau duduk di berugak yang udah dibeli ini, ya dibeliin kartu lah biar mereka pada main. Ini berugaknya di seberang dari pagar rumah atau bagaimana? Seberang pagar rumah, biar anak-anak ini nggak leluasa aja duduk di sana, nggak harus masuk tembok gerbang gitulah. Di luar ditaruh gitu. Cuman karena kampung, Pak, pagar tuh pakai kawat, kayak kawat gitu, nggak tembok gini bata gitu, nggak. Jadi kawat masih. Kan biasanya dulu pagar-pagaran itu masih dari bambu gitu kan. Bambu ataupun apa namanya?
pohon-pohon yang ini loh bisa dipakai. ditanamin pohon. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. kebun biasanya Pak. Ini kalau rumah, jadi pasang kayu terus kawat Kawat. dipakai sama Bapak gitu. Jadi kita masih lihat, Masih bisa lihat berarti? masih lihat di Brugak juga masih lihat keadaan rumah gitu. Lama sekitar semingguan lebih lah dari kejadian yang motor mati di situ itu. Nongkrong lah saya sama anak-anak muda ini. Saya kan masih kecil nih SMP, jadi pergaulan saya udah yang sudah dewasa gitu. Saya duduk-duduk di sana berempat waktu itu Pak. Saya ingat sekali karena masih antara percaya dan tidak percayanya masih sampai sekarang di kepala saya sedang berperang gitu. Beneran enggak ya? Beneran enggak? Atau ada yang jahil gitu. Jadi posisinya Pak, saya kan ada 4 apa bahasanya adegan itu loh Pak, kayu yang tiang di tiang brugaknya itu. Ya. Kan kita berempat nih. Iya. Jadi di sini ada teman dari Wan Bandem namanya. Terus di sini saya duduk di tiang yang satuan. Yang satuan ada teman Raji. Masing-masing lah di tiang. Masing tiang, cuman satu ini tiduran Pak. Oh, tiduran. Tiduran begini menghadap ke jalan. Oke. Menghadap ke jalan. Bukan menghadap ke perempatan itu. Enggak, perempatan tuh di sini, brugaknya di sini dia. Nah itu dia duduk tiduran begini, ngadep jalan gitu. Biasa cerita lah, biasalah anak muda kan nyeritain perempuan gitu kan. Udah dia cerita ngilur ngadul sana sini, itu sekitar jam setengah 12 Malam. malam. Jam setengah 12 malam. Ntar loh, di waktu itu tidak ada yang main gamelan berarti? Main Pak, Oh, masih ada? Berarti masih ada bunyi-bunyi kan? Bunyi terus itu bunyi. Nah gara-gara kejadian ini, akhirnya kepala desanya ke sana nyuruh berhenti gitu. Oke. Disuruh berhenti sampai jam 10 malam berhenti. Masih batas. Jam setengah 12 itu masih Pak main karena kampung kan sepi. Jadi kalau anak-anak masih keluarga lah yang main di sana itu maksudnya. Jadi kalau untuk ngasih tahu jangan sampai gini, kita wajarin karena baru gongnya datang jadi lagi semangatnya Iya, gitu. betul. Jadi tidak masalah waktu itu. Kebetulan karena kampung ini sering minum Pak malam, sering ribut gitu. Jadi warga di sana udah biasa sama ribut-ribut gitu. Nutrisari. Mabuk gitu. Oh, mabuk. Udah itu duduk-duduk malam. Ini enggak tanpa alkohol loh Pak ya. Kami berempat Berempat ini. tanpa alkohol. Jadi pikiran kami segar. Ini duduk begini cerita. Saya karena saya yang paling kecil di sana. Jadi dia nyeritain cewek ini. Nyeritain cewek sambil nyandain saya gitu. Masa kamu dengar, masih kecil ini, apa kamu tahu? Udah berbulu enggak? Ya gitu-gitu lah, kita ketawa-ketawa lah begitu kan. Ketawa, terus ada sosok nih Pak. Sosok. Ya, kayak manusia sudah. Datang dari selatan ke arah Brugak ini. Ini selatan ini. Ini Brugaknya ngadap ke timur. Iya. Jalannya, jadi baratnya jalan Brugak ini. Iya, iya. Jadi dia teman pun menghadap begini jalan tuh. Saya pun menghadap ke sana. Saya yang lihat pertama kali. Berarti selatan ini masih kebun. Atau Enggak, perumahan. Oh, rumah. Rumah warga. Rumah warga. Cuman kan karena Agak kampung, jauhan kan? karena kampung enggak kayak di kota nih. Jadi satu hari sudah rumah kalau Iya. di BTN gitu Iya, kan. iya. Kalau di kampung Pak, pekarangan saya 14 hari Pak. 14 hari. 14 hari di samping rumah ini kantor desa Pak. Ini anunya dulu ya, biar paham alurnya. Sampingnya kantor desa, sampingnya kantor desa ini Kalau nah, jalan baru rumah yang sebelah jalan ini pun luas Pak. Itu sekitar 14 harian juga itu. Jadi saya dan tetangga ini belum tentu dekat gitu Iya, karena jauh-jauh jauh gitu. gitu. Kami Langsung kan jalan. kalau di BTN kan saya kentut didengar tetangga Pak. Dicium tetangga. Kalau saya belum tentu Pak. Gitu agak jauh. Jadi kantor desa nih malam kan ada penghuni. Iya. Sepi. Dan lampunya kebetulan waktu itu lampu jalannya nggak ada. Kantor desa ini. belum ada. Sudah ada cuman mati kayaknya balonnya. Oke. Jadi yang ada cuma di dalam agak remang-remang gitu. Oh, ya di dalam ya. Nah, jadi sini duduk, saya menghadap ke selatan begini. Teman yang satu ini menghadap ke utara. Iya. Dia membelakangi. Iya, membelakangi sosok itu. Sosok ini keluar dari gang samping kantor desa. Oh, iya iya iya. Dia keluar, jalannya kayak karena ada kami punya teman yang jalannya begitu. Gini jalannya. Oke. Gitu, ancok-ancok bahasanya itu. Cek 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 karena gelap. Apa rupa muka rambut nggak kelihatan, cuman gelap aja, Gelap. hitam dia berbentuk gitu. Tinggi badannya pun nggak tinggi-tinggi sekali, setinggi saya sekarang inilah gitu. Jalan cuk 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 cuk
Saya melihat pertama kali, ngasih tahu teman yang di kan Bandem ini, Yan, dia Yan, saya bilang, kan panggil kakak, dia Yan, Rajik kayaknya. Ini kan Rajik kata. Kan ini bertiga tadi. Ini Rajik teman saya ini, yang mirip jalannya nih. Rajik ini kalau jalan gitu deh. Gitulah gaya jalannya, ancok-ancok. Rajik kayak, ya ini kan Rajik. Oh iya ya. Siapa mirip? Bapakmu mungkin, Cik. Dia bilang gitu. Karena mirip juga. Jalan, sorry. Oh, Bapak. Terus Rajik ini, oh, bapakmu mungkin, Cik. Gitu. Ah, enggak, bapak udah tidur jam segini. Jalan, cek. Dia berdiri persis di depan teman saya begitu. Depan teman saya. Dia berdiri gini aja. Kita diam nih, bertiga, nggak bisa keluar suara. Diam aja, bengong gini. Diangkat Pak, tangannya Pak. Set, di depan mata saya nih, memanjang Pak. Manjang? Kukunya Pak. Jalan Pak, kukunya. Tapi masih gelap gitu. Masih nggak kelihatan itu kuku apa jari yang memanjang. Pokoknya dia begini itu. Ini yang memanjang. Memanjang ini. Set gini dia. Pikiran kita masih, apa sih ini? Siapa sih ini yang jahil gitu? Siapa sih ini? Pikiran kita bercanda gitu. Karena gelap ya, belum. Karena gelap, nggak ada lampu gitu. Gini, dua nyala Pak. Matanya. Tiba-tiba Merah Pak. Kayak begini warnanya. Tiba-tiba? Iya, ces gitu. Merah. Nyalan, set, baru kelihatan Pak. Samar-samar mukanya. Lidahnya panjang. Waduh. Lidahnya panjang, ada taringnya. Taring. Iya, cuman yang kelihatan cuma segini aja. Karena saya pas di depannya gitu kan, nggak tahu yang tiduran ini. Oh iya, paling lihat bagian sini dia kalau yang tiduran. Iya, karena saya jelas yang lihat gini, cuman karena cahaya matanya itu kelihatan lidahnya panjang. Taring ini. Taring. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Cuman segini aja kelihatan dikit gitu. Nah, panjang lidahnya saya nggak tahu, yang jelas keluar lidahnya. Lidahnya gitu. Teriak lah. Nih, mau teriak itu kayak nggak bisa itu kan? Nggak tahu secara psikologi itu ada teorinya mungkin kan, nggak tahu. Semutan. Nah, kebetulan bertiga ini, kami berempat ini diam kaku. Wayan Bandem inilah yang kayaknya paling tenang gitu orang. Padahal dia paling dekat di sini ya. Leak, dia bilang gitu. Leak. Karena saya tahu pagar saya ini berkawat, saya lari Pak ke belakang, ngeloncatin saya. Karena saya hafal nih, kalau saya mau ke Brugak itu saya harus loncat. Karena saya tahu kawat. Ini kan gelap. Iya. Jadi pas balik, untung kepala saya masih ingat. Saya loncat. Wayan Bandem ini, leak, dia bilang kan. Langsung dia turun, nyabut kayu. Oh, kayu pagarnya. Kayu pagarnya dicabut. Mau mukul. Cuman karena bisa ya, karena pegang kawat kan nggak tahu, nggak kelihatan kan. Gini-gini. Nah, yang satu ini lari Pak. Lari langsung loncat ke sana, sama dia ngikut saya loncat, terus dia lari. Karena nggak ngeliat kawat, ditabrak ke kawatnya. 15 jahitannya sini Pak. Real ini. 15 jahitan sininya, ditabrak kawat itu. Yang tidur ini diam Pak. Diam, kita kabur semua, dia nyabut. Akhirnya kita teriak kan, tolong, leak gitu. Akhirnya orang-orang pada keluar. Pas saya lihat bapak saya keluar dari pintu, buka pintu gitu. Akhirnya baru saya berani balik belakang gitu, karena ada bapak di belakang. Balik belakang, sosok ini udah balik dia, lari dia. Lari. Cuk. Nasibnya yang ini Diam Pak, diam. Sampai diginiin dia, bangun. Gitu dia, katanya dia kaku nggak mau ngomong, nggak bisa. Pas di depannya saya ya. Astaga. Pas depannya bengong deh. Sampai temennya ini udah robek kan, nggak sadar deh dia udah robek. Cuman udah kabur, semua orang udah keluar. Ada apa? Mana ya ini. Aduh, ada yang nggak percaya gitu kan. Cuman akhirnya udah jalan, minta air lah. Kasih air. Bapak ngambilin air, minum.
Baru teman saya ini sadar, perih ininya tuh. Pas dibuka robek Pak, 15 dijahit tuh. Semenjak itu, Brugak itu sepi. Padahal baru pertama kali anak muda ngumpul di sana, bapak sampai rela beliin rokok, dijajan lah, gorengan gitu ya, biar rame. Itu dah pertama dan terakhir dia selama 1 bulan tuh sepi. Akhirnya bapak sudah sebulanan lewat itu, akhirnya bapak yang beliin lampu di kantor desa itu, dipasang lampu di Brugak itu. Terus di perempatan tuh rela dah dari rumah ngeluarin kabel gitu untuk penerangan gitu. Ini kemana kepala desa kalian ini? Namanya di kampung kan. Oh iya, maaf. Dan waktu itu masih otoriter Pak, pemerintahannya gitu. Termasuk kepala kamu. Nah itu kejadian yang cuman itu Pak, kejadian itu. Akhirnya saya nggak berani tidur sendiri, nyambung ini. Nggak berani tidur sendiri Pak, selalu minta tidur sama bapak. Padahal udah SMP nih, udah besar gitulah. Sebelum itu nih, kan ketika dia nyamperin sosoknya nyamperin kalian ke Brugak itu, pas sudah di depan kalian itu, dia tidak bersuara atau apa? Nggak ada. Cekikikan? Nggak ada. Menggeram? Nggak ada, sepi. Cuman gitu aja. Rambutnya kelihatan nggak? Misalkan Panjang. Cuman ke belakang Pak, nggak ada yang nggak kelihatan kan? Karena yang cuma segini cahaya lampunya dari matanya itu, nggak kelihatan bawah. Entah dia bersuara atau tidak nggak tahu. Berarti karena saya agak jauh nih, nggak tahu yang di depan ini mungkin dengar kan, nggak tahu. Dari cowok per cewek juga nggak tahu ya artinya. Nggak tahu, nggak kelihatan itu dia ada nyonyoknya apa nggak tahu. Nggak kelihatan sampai sana. Cuman dia pas lari balik itu pas begini juga nggak kelihatan, dia gelap. Iya. Balik lagi ke gang itu. Akhirnya kan muncul beberapa teori konspirasi, omongan tetangga. Oh si ini yang bisa begini, si ini. Akhirnya begitu kan. Jadi permusuhan itu nggak baik kan. Lanjut nih ya. Nggak berani tidur sendiri saya. Akhirnya saya minta Raji namanya. Raji ini, dia ini teman paling kalem, nggak terlalu banyak suara dia Pak, nggak terlalu banyak omong gitu, kalem. Saya ajak dia nginep di rumah, ayo tidur di rumah ayo. Jarak saya sama dia tuh dia lebih tua sekitar 3 tahunan lah. Ayo tidur di rumah ayo. Kan waktu itu cuma sampai SMP sekolah di kampung, jadi kalau mau SMA harus keluar kota Pak. Oke. Nah Raji ini sampai SMP aja dia, nggak sampai SMA aja. Dia udah berhenti sekolah nih gitu. Saya ajak tidur di rumah, ayo. Tidur di rumah ayo nginep. Oh iya, hanya ada nginep. Baru seminggu Pak dia tidur di rumah. Pintu saya kunci Pak. Ini aneh dan dia tidak pernah mau jelaskan gimana. Sampai sekarang nggak bisa ditanya Pak. Dia kamu kenapa sih kemarin? Nah, nggak usah dibahas gitu aja. Dia tidur di kamar, pintu saya kunci Pak. Saking takutnya saya takut ditinggal sama Raji ini. Saya kunci pintunya, saya cabut kunci itu, saya taruh di bawah bantal Pak. Biar dia bangunin saya kalau dia mau kemana. Jadi saya nggak, mana orang, biar nggak begitu saya. Biar gitu, saya kunci, saya cabut kunci pintu itu, saya taruh di bawah bantal. Biar kalau dia mau keluar dia bangunin saya. Ini paling aneh yang pernah saya alami. Tidur nih Pak. Jam 2 subuh Pak. Karena saya selalu, kalau kulit saya ini tidak kena sama teman, bangun saya. Saking takutnya, traumanya dengan kejadian itu. Jadi kalau saya tidur nggak nyentuh ini, bangun saya pasti. Jam 2 subuh Pak. Saya begini tiba-tiba nggak ada dia. Nggak ada Pak. Saya hidupin lampu itu, saya cari di bawah kolong, nggak ada. Saya ambil kunci di bawah bantal Pak. Nggak ada dia di kamar itu. Nggak ada di jendela mungkin? Nggak tahu. Nggak, ketutup Pak. Kalaupun dia keluar lewat jendela, gimana caranya dia ngunci dari luar Pak? Masih kekunci nih jendela ini. Saya buka pintu itu akhirnya, saya teriak, Bapak gitu. Dia hilang, ini nggak ada. Apakah saya mimpi? Kadang kepala saya gitu lagi, apa saya mimpi dia nginep di sini ya? Perasaan benar dan nginep tadi. Teriak saya akhirnya, takut kan.
Saya buka, bapak saya bangun. Dia tidur di gerbang, Pak. Di gerbang pintu masuk. Masih di dalam pekarangan berarti? Di luar pintu itu. Tidur di situ, Pak. Tanpa selimut, tanpa bantal. Kalaupun dia ingat, Pak, dia bawa bantalnya Pak, sama selimutnya di luar. Dinginnya kayak apa, Pak? Di kampung, hutan loh tuh bicara. Dia nggak pakai apa-apa. Cuman pakaian aja, Pakaian aja kan? Tidur di luar. Gimana caranya dia keluar? Itu yang saya tanyain sampai sekarang belum ketemu jawaban itu. Udah, nggak usah dibahas. Akhirnya muncul konspirasi lagi. Udah disenengin sama ini karena dia diam, makanya kalem gitu. Udah disenengin sama hantu. Itu hal yang paling aneh yang pernah saya Anomali ini Darlo. serius, Pak. Percaya nggak percaya, real SMP saya. Tapi sempat tanya mungkin sama bapak, Pak, mungkin ada dengar dia keluar, entah bagaimana lah ceritanya. Dengar suara buka Bapak pintu. saya yang nanyain dia, Pak, gimana cara mau keluar. Waktu kalian cari itu dia masih tidur, belum dibangunin. Belum dibangunin. Karena kita keluar baru kita bangunin. Dia bangun tuh cuma bengong, Pak. Gini aja nih. Gimana cara mau keluar dari kamar? Diam aja dia. Bengong, dia gini bengong. Itu jam 2? Jam 2 subuh. Center bapak saya bawa keluar itu. Cek, mana cara mau keluar? Perasaan kamu tidur di dalam? Iya, Pak, tidur di dalam dulu. Bengong dia lagi. Diam. Masuk dah, Pak. Ngantuk saya dah. Tidur dia lagi di kamar tanpa ada rasa apa-apa, Pak. Besok paginya saya jam 2 itu nggak tidur, Pak. Sampai pagi tembus. Saya bangun, saya, gimana cara mau keluar saya gitu. Tidur, ngantuk saya dia bilang. Aneh. Ingat Pak ya, waktu dia kabur dari Brugak itu, dia lari loncat juga. Kalau dia memang tipikalnya orang ini berani, seharusnya dia tidak lari kan. Iya. Tapi kejadian dia keluar itu, tidak ada rasa takut sedikit pun. Kok bisa saya di luar kan biasanya gitu gitu. Ini enggak, slow aja dia. Sampai sekarang saya tidak ketemukan jawaban. Orangnya masih hidup, Pak. Itu aneh. Kejadian. Iya. Ayo. Cuman kepala saya masih berpikir gini, Pak. Gimana kira-kira? Menurut saya ini ya, kepala saya. Dia mungkin sempat bangunin saya, bukain kunci. Karena kebiasaan saya yang selalu ngunci, cabut kunci terus naruh di bawah bantal. Mungkin saja saya dalam keadaan tidur gitu. Oh, yang ini dulu, apa sih, kepupungan tuh? Ya, mungkin pikiran saya begitu. Mungkin dia udah bangunin saya, nyuruh saya buka pintu. Saya sudah buka pintunya, tapi masih dalam keadaan tidur ini, masih ngantuk. Saya buka. Nah, pas saya nutup itu, karena selalu kebiasaan saya kalau nutup pintu, kunci langsung cabut, taruh di bawah bantal. Kemungkinan begitu kejadiannya. Tapi iya dia ngapa? Tidur di depan. Nggak paham, dia juga bengong aja dia, Pak. Ada yang manggil kamu, makanya kamu keluar kan, kayak film-film hantu itu kan gitu. Dipanggil-panggil namanya, akhirnya dia keluar. Aduh, nggak usah dibahas. Itu aja kamu tanya, itu aja dia. Sampai sekarang, Pak, nggak mau udah cerita. Mungkin bagi teman-teman yang bisa, apa ya kita bilang ya, menelaah komen di kolom komentar. Wah, ini yuk. aduh, gimana ya? Tapi sikap saya selalu gini kalau menemukan hal-hal begitu. Kalau saya pikirin lagi, ilmiahnya kayaknya saya yang kepukungan, Pak. Bukan, tapi saya tidak sadar gitu. Tapi ya enggak juga sih tidur di depan gerbang. Nah, kalau itu dia aja yang tak paham itu kan, dia kenapa bisa keluar itu. Soalnya dia nggak mau jawab, Pak. Sampai sekarang, Pak. Dan orangnya masih sehat, masih hidup, punya anak 2 sekarang. Karena dia dekat rumah di kampung. Hal itu masih membuat saya belum percaya hal-hal yang gaib-gaib ini. Padahal saya sudah melihat itu, teman di samping, tapi masih saya bisa bawa hal-hal yang ilmiah gitu. Bahkan yang datang itu pikiran saya masih, paling ada teman yang jahil ini. Cuman karena orang kampung sudah keluar, jadi mungkin dia malu. Apa namanya? Saya lo kemarin jahilin kalian, malu karena satu kampung heboh dibuat. Kesana watak saya. Berarti pesulap, berarti bisa panjangin
Tapi pernah tanya yang 3 itu soal kukunya, kalian ngelihat nggak kukunya apa? Ngelihat matanya nyala, ngelihat taring lidah ngelihat. Kita ceritain Pak. Bukan magician berarti. Karena kalau kita ngumpul teman-teman tuh, wis heboh kan pada nanyain apa sih apa gitu. Jadi kita ceritain dan semua cerita yang sama. Yang dilihat tuh gelap. Cuman yang tidur sama Raji ini nggak mau cerita. 2 orang ini nggak pernah mau ditanya. Jadi dah tanyain itu. Dia yang lihat langsung, saya enggak, kaku saya gitu dan jawabnya. Kalau Raji ini memang kalem orangnya, nggak pernah mau ember-ember yang gitu-gitu. Orang kampung mungkin karena mereka sudah dewasa menganggap hal-hal itu wajar gitu kan, nggak tahu juga. Karena saya SMP, jadi saya yang heboh itu. Iya, Ya kan? Iya. Kalau ada teman nanya, kayak pahlawan kita ditanya tuh, jelaskan gitu. Dan 3 orang ini kalau saya ditanya di depan mereka, nggak gitu kejadiannya, nggak pernah begitu. Mengiyakan semua cerita saya, karena memang gitu yang terjadi gitu. Itu Pak, sampai saya kuliah Pak, ilmiah nih kan, kepala saya ke ilmiah, nggak pernah lagi mengalami hal-hal begitu. Terlebih lagi saya tinggalnya termasuk di kota sekarang. Sampai suatu ketika, Nah, ada lagi. mohon maaf ini ya, karena kejadian ini samping rumah ini Pak. Rumah ini. Nggak apa-apa nih cerita. Hah? Nggak apa-apa nih. Apa ya? Kok samping? Ya, nggak apa kan. Samping rumah. Pak. Tuh, nggak Serius. apa-apa nih. Nggak apa-apa, orang dia korban. Oh iya. Kalau dia pelaku mungkin nggak berani saya kan. Di rumah ini saya sering begadang ya, Pak, di teras ini. Nah kebetulan saya nggak di teras ini kerja malam itu karena panas, gerah. Tembok itu saya Pak nyender. Dulu Bapak pernah nggak datang di sini saya pasang karpet di sini Pak? Iya, pernah. Ya karpet tempat duduk sini karena tamu selalu rame datang. Situ saya gelar karpet kan. Nah di situ saya duduk nyender di tembok itu. Itu jam berapa? Jam berapa itu? Nggak tahu jelas jamnya, nggak merhatiin gitu. Di atas jelas jam 10 lah ya. di atas jam 10 udah sepi. Saya kerja, suaminya piket malam, nggak ada suaminya, dia di rumah. Terdengar seperti nelpon, teriak-teriak, ngomong kasar dalam bahasa Bali, kasar seperti orang berantem gitu, teriak-teriak gitu. Dan saya yang sambil kerja, siapa sih temannya kelahi? Udah biasa saya sampai jam berapa, subuh lah waktu itu saya masuk tidur. Besok paginya setelah itu katanya ya, saya nggak tahu jelas, ini ada gangguan. Nah, besok paginya itu Pak, suaminya datang, masih keras, terus dengar dari tetangga Masih keras. masih suara teriak-teriak keras gitu. Oh iya. Saya pikir berantem, ternyata katanya nggak tahu ada gangguan gitu, gangguan mental atau apalah, saya nggak paham. Tapi saya tahu betul tetangga ini kayaknya enggak gitu. Udah gitu dilariin ke Bali Pak, diajak berobat ke Bali. Oke. Cuman karena saya nggak berani gitu, mau nanya kepo gitu sama tetangga. Kalau memang dia minta tolong mau ajak saya ngobrol baru nggak enak lah saya gitu kan, mungkin masalah pribadi nggak paham. Diajak ke Bali berobat. Pada saat malam dia berangkat ini Pak, saya kerja lagi di situ. Tempatnya sepi berarti kan? Sepi, Iya. tapi otak saya nggak sadar ini kalau rumah ini sudah sepi. Oke. Sudah sepi. Ini juga sudah saya kasih tahu ke yang punya rumah kejadian ini kan. Saya duduk kayak orang lari Pak. Ini di atas jam 11 malam, kayak orang lari dalam rumah. Para kaki hilang lagi dia kayak 2-3 orang yang lari. Pikiran saya, jam segini anaknya belum tidur ini, karena sambil kerja. Jadi otak saya fokusnya ke sini Pak, nggak bisa saya bagi fokus ini. Jam segini anaknya belum tidur, kerja lagi. Tak. Diam saya. Kan ke Bali tadi. Siapa yang lari? Pas saya berpikir gitu Pak, suara lari itu makin dekat dengan tembok ini.